Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nadia Widiawati dari kelas MI3E. Di sini saya akan melakukan demo mengenai mata kuliah pemrograman jaringan dengan pembuatan aplikasi sistem mendukung keputusan bantuan PKH, di mana terdapat 5 menu. Yang pertama, insert data penduduk, insert data kriteria, insert hasil kriteria. Yang keempat, menampilkan data. Yang kelima, keluar. Jika di pertama, jika kita memilih insert data penduduk, di sini saya akan memilih di sini akan masuk ke DB PY APP 07MySQL DB operation, di mana nanti akan connect to server dulu, lalu menginputkan nick, nama, alamat, dan jenis kelamin, lalu disimpan dengan pilihan DB insert penduduk dengan value-nya itu apa, lalu pada PY APPI di sini filenya nick, nama, alamat, dan jenis kelamin akan masuk ke dalam tabel penduduk. Jika berhasil, maka akan muncul pesan berhasil menambahkan data ke tabel penduduk. Jika gagal, akan muncul pesan gagal menambahkan data ke tabel penduduk. Lalu sama halnya dengan memilih menu kedua, yaitu sama menginputkan beberapa value, yaitu dengan kolom ID kriteria, nick, nama kriteria, di mana DB nanti akan melakukan insert kriteria di sini. Di kriteria ini dia kan menggunakan function insert kriteria, di mana nanti akan masuk ke tabel kriteria. Sama, jika berhasil akan muncul pesan berhasil menambahkan data ke tabel kriteria. Jika gagal akan muncul pesan gagal menambahkan data ke tabel kriteria. Lalu sama halnya untuk jika memilih menu ketiga, yaitu insert data bobot kriteria, di mana nanti akan memasukkan beberapa value, yaitu dengan kolom ID bobot, nick, ID keterangan, ID kriteria, nilai. Pada DB insert bobot ini menggunakan function insert bobot, di mana nanti akan masuk ke dalam tabel bobot. Sama, jika berhasil akan muncul pesan berhasil, jika gagal muncul pesan gagal. Lalu untuk tampil data yaitu menggunakan show data. Nah, pada DB show data ini dibutuhkan function pada APP ini juga sama, yaitu dengan SQL select tabel penduduk. Saya mengambil nick, lalu tabel penduduk mengambil nama, tabel penduduk mengambil alamat, lalu pada tabel kriteria saya mengambil nama kriteria, lalu pada tabel bobot saya mengambil nilai. Lalu from dari tabel penduduk, left join dari tabel kriteria on tabel penduduk dengan nick sama dengan tabel kriteria sama dengan nick. Lalu di left join lagi dengan tabel bobot on tabel penduduk diambil nick sama dengan tabel bobot nick. Lalu kita coba melakukan run. Di sini, jika kita memilih menu pertama, yaitu insert data penduduk, kita lakukan enter, kita masukkan nick-nya 1234, lalu kita masukkan namanya, lalu kita ketikkan alamatnya, lalu jenis kelaminnya apa, maka berhasil menambahkan data ke tabel penduduk. Bisa kita lihat pada tabel penduduk, dilihat bahwa pada NIK 1234 dengan nama Hafiz, alamat Lamongan dengan jenis kelamin lagi sudah berhasil ditambahkan. Lalu jika kita memilih menu yang kedua, yaitu menambahkan data kriteria, kita masukkan data kriterianya 04 dengan nicknya 1234, lalu dengan nama kriteria luas bangunan, maka di sini setelah berhasil menambahkan data ke tabel kriteria, bisa dilihat pada database, pada tabel kriteria, di sini berhasil menambahkan dengan ID kriteria 4 dengan nicknya 1234 dan nama kriterianya luas bangunan. Lalu jika memilih menu yang ketiga, yaitu insert hasil bobot kriteria, di sini kita menginputkan bobotnya berapa, result ID-nya, lalu NIK-nya berapa, lalu ID kriterianya,
dan nilainya berapa. Maka berarti menambahkan data ke tabel bobot. Bisa dilihat pada tabel bobot di sini sudah muncul dengan ID bobot 004 dengan NIK 1234, ID kriterianya dengan 04 dengan nilai 1. Lalu jika film memilih menu yang keempat yaitu tampil data, akan muncul seperti ini, yaitu menampilkan data tab, melakukan tabel dari menampilkan data dari 3 tabel tersebut. Lalu kita pilih 5 yaitu melakukan keluar dari aplikasi. Maka sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.